penyelesaian pidana, yaitu melaksanakan rapat kerja dengan perwakilan pemerintah. Agenda pertama rapat kerja ini yaitu mendengarkan penjelasan pemerintah atas RUU tentang penyesuaian pidana. Untuk itu kami berikan waktu kepada Saudara Menteri Wakil Hukum untuk menyampaikan penjelasan atas RUU tentang penyesuaian pidana. Kami persilahkan Pak Wamen. Terima kasih. Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana Jakarta 24 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Komisi DPR RI yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Berdasarkan keputusan DPR RI nomor 64 DPR RI 1 angka Romawi 2024-2025 tentang program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional RUU tahun 2025-2029, Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029. Presiden telah menugaskan Menteri Hukum untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang penyesuaian pidana dengan DPR. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tentang penyesuaian pidana, Menteri dapat melibatkan Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang terkait dengan substansi RUU tentang penyesuaian pidana. Sehubungan dengan rapat kerja RUU tentang penyesuaian pidana, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan penjelasan Presiden atas RUU tentang penyesuaian pidana. RUU tentang penyesuaian pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah dan ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem pemidanaan baru. Penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan modern. Pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 1. Perubahan masyarakat yang cepat dan kebutuhan akan harmonisasi sistem pemidanaan mengharuskan pemerintah melakukan penataan kembali ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dan peraturan daerah agar sesuai dengan asas struktur dan filosofis pemidanaan dalam undang-undang KUHP. 2. Pidana kurungan sebagai pidana pokok telah dihapus dalam KUHP baru, sehingga seluruh ketentuan pidana kurungan yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah harus dikonversi dan disesuaikan. 3. Terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang KUHP yang masih memerlukan penyempurnaan, baik karena kesalahan formal penulisan, kebutuhan penjelasan lebih lanjut maupun ketidaksesuaian dengan pola perumusan baru yang menghapuskan minimum khusus dan pidana kumulatif. 4. Penyesuaian ini mendesak untuk dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang KUHP pada 2 Januari 2026 karena menghindari ketidakpastian hukum, tumpang tindih pengaturan serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor. Dengan demikian, pembentukan RUU tentang penyesuaian pidana ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, memastikan penerapan sistem pemidanaan nasional berjalan efektif, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bapak Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, secara garis besar RUU ini berisi 3 bab. Bab 1 penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Bagian ini memuat antara lain penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP, 3. Penyesuaian ancaman pidana penjara untuk menjaga proporsionalitas dan menghilangkan disparitas, 4. Penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP. Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional. Bab 2. Penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Adapun materi yang diatur, 1. Pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ketiga sesuai sistem KUHP. 2. Penghapusan pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah. 3. Penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal. Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan dan mencegah overregulation. Bab 3. Penyesuaian dan penyempurnaan KUHP. Penyesuaian terhadap Undang-Undang KUHP dilakukan pada pasal-pasal yang memerlukan perbaikan redaksional dan teknis penulisan.
penegasan ruang lingkup norma, dan yang ketiga harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru. Perubahan ini diperlukan untuk menjamin penerapan KUHP berlangsung secara efektif, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami muliakan, demikianlah penjelasan Presiden terhadap RUU penyelesaian pidana ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU tentang penyelesaian pidana ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama pemerintah dan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiyari. Terima kasih. Kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya dari pemerintah. Untuk itu mohon untuk dari pemerintah menyerahkan makalahnya.